Bentar, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya kita masuk ke cermat minjam dan menabung ya, Bu. Baik, Baik, Pak. siap Pak. Baik, kita putar dulu ya videonya. Sebentar. Suaranya kurang. Gak ada suaranya Bu, Pak Rendi. Ya, ini kan dilihat aja di materinya ya. Oh, siap Pak. Udah, Bu. Saya paham. Baik Bu Fauzan, Bu Lutfi dan Bu Rena, apa yang bisa kita simpulkan dari video tadi? Itu Bu, apa? eh, Ibu siapa tuh? Ibu Lili ya, mau minjam uang di koperasi. Ya, Bu Fauzan, mungkin bisa disimpulkan sedikit. Lili sedang mencari tempat peminjaman yang baik. Cuman dari beberapa tempat beli tidak memenuhi syarat. Oh, ya terima kasih untuk Bu Fauzan dan Bu Lutfi. Baik, kita lanjutkan ya materinya sebentar. Saya share screen lagi ya. Siap Bu. Terlihat jelas ya? Ya, Pak. Ya. Siap Pak. Ya. Dalam meminjam dan menabung, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap utang dan dengan cara menabung. Nah, ada langkah-langkahnya nih. Sebentar ya. Nah, kita ke pelajaran 2 ya, merencanakan utang dengan hati-hati. Mengambil pinjaman uang tanpa rencana yang teliti bisa menjerumuskan kita untuk terus berutang.
atau ya bisa disebut gali lubang tutup lubang. Jika terpaksa berutang, pikirkan hal-hal di bawah ini lebih dahulu. Untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif, yaitu kegiatan yang menghasilkan uang kembali. Nah, berikutnya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum meminjam? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu ya, Bun. Iya, Lalu, Pak. lalu berapa besar kita perlu meminjam? Nah, ini kita harus menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Lalu, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Ini sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lainnya. Lalu yang terakhir, Ya, kemanakah kita Pak. dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang murah. Ini di sini bisa ya pinjam ke koperasi, Bun, atau ke bank, atau mungkin ke tetangga. Kalau bisa sih saudara sih. Lalu berikutnya menabung secara rutin. Menabung sangat penting untuk membiayai kebutuhan yang akan datang dan untuk berjaga-jaga. Dengan demikian, menabung bisa mengurangi ketergantungan pada utang. Apapun tujuannya, menabung harus direncanakan sejak awal. Buatlah rencana menabung untuk mencapai suatu tujuan, seperti contoh berikut ini. Kelihatan ya, Bun? Iya, Pak. Ya, tujuannya yaitu akan digunakan untuk apa uang yang dikumpulkan nantinya. Misalnya untuk membayar uang masuk TK. Lalu target jumlah tabungannya itu bagaimana? Yaitu jumlah uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misalnya 600.000. Lalu lama menabungnya kita harus pikirkan juga, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya 1 tahun. Lalu jumlah yang ditabung atau per bulan, yaitu jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dibagi dengan jumlah bulan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini misalnya ya, 600.000 dibagi 12 bulan dalam setahun, sama dengan 50.000 per bulan. Lalu jumlah yang diperlukan per hari, yaitu jumlah yang diperlukan setiap bulannya dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Misalnya 50.000 bagi 30 hari, berarti 1.700 per harinya. Ingat ya, Bun, menabunglah secara rutin, jangan diambil sedikit-sedikit pas lagi kita nabung. Sisihkan uang untuk ditabung sejak awal, bukan sisa setelah seluruh pengeluaran terpenuhi. Iya, Pak. Lalu berikutnya merencanakan utang dengan hati-hati. Di sini ada contoh kasus ya. Ibu Yanti mau memulai usaha jualan pisang goreng. Ia perlu modal 200.000, tapi tidak punya tabungan. Ia memutuskan untuk meminjam. Jika usahanya sudah jalan, ia akan mengembalikan pinjaman tersebut dari hasil penjualannya. Jika pisang Iya, gorengnya Pak. laku, diperkirakan ia bisa dapat untung bersih 20.000 per hari. Nah, ini ada contohnya ya. Apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Di sini ada jawabannya. A. Tidak, modal usaha adalah keinginan. B. Ya, modal usaha adalah kegiatan yang bisa menghasilkan uang kembali. Atau C. Tidak, modal usaha bisa ditunda kapan aja. Kira-kira jawabannya apa, Ibu? Yang nomor berapa, Pak? Yang nomor satu nih. Apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Jawabannya ada 3. Ini pilih salah satu, Bun. Tidak. Modal usaha adalah keinginan. Yang B, ya, modal usaha adalah kegiatan yang bisa menghasilkan uang kembali. Yang C, tidak. Modal usaha bisa ditunda kapan saja. B, Pak. Kalau saya mah. Oke, Ya, Pak. benar. Yang B, Ya, benar. Pak. Oh, yang C, Bu. Kenapa, Bu Rena?
Enggak apa, saya jawabnya B. Oh B, oh, iya iya iya. Super sekali ya Bunda semua, terima kasih. Baik, ini Yeay. Sekali. apakah ada cara lain yang bisa dilakukan Ibu Yanti sebelum berutang? Saya kasih pilihan jawabannya. Yang A, ya, Ibu Yanti bisa pakai uang belanja sehari-harinya. B, tidak, Ibu Yanti tidak memiliki tabungan atau aset. Yang C, ya, Ibu Yanti bisa pakai uang sekolah anaknya terlebih dahulu. Bentar, saya screen share dulu ya. Ini Iya. Siapa? saya ulang lagi ya. Yang pertanyaan kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan Ibu Yanti sebelum berutang? Pilihan jawabannya ya, Ibu Yanti bisa pakai uang belanja sehari-harinya. Yang B, tidak, Ibu Yanti tidak memiliki tabungan atau aset. Yang C, ya, Ibu Yanti bisa pakai uang sekolah anaknya terlebih dahulu. Yang mana kira-kira Bun jawabannya? Yang apa? Oh, yang A. Kenapa tuh, Bu? Tolong nanti kalau salah dikoreksi ya Oh, ya Pak. boleh. Ibu Yanti bisa pakai uang belanja sehari-harinya Pak, karena ya saya mendesak sih Pak buat makan gitu. Ya, benar sekali. Karena memang semuanya harus dipikirkan ya, Bun. Pertimbangan untuk pengeluaran dan pendapatannya. Iya Pak. Tapi jawaban saya bener nggak Pak itu Pak? Bagaimana, Pak? Bagaimana, Bu? Jawaban saya bener nggak itu tadi Pak? Benar, kok. Benar, Bu. Ini cuma Wah keren ini. Kirain saya salah Pak. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Lalu pertanyaan ketiga ya, berapa Iya. besar Ibu Yanti perlu meminjam? Yang A, 200.000 untuk membeli bahan dan alat-alat usaha. Yang B, 250.000 untuk membeli bahan dan alat-alat usaha serta membeli sendal baru untuk hari raya. 300.000 untuk membeli bahan dan alat-alat usaha serta membeli baju baru untuk anak-anak. Kira-kira jawabannya yang mana nih, Bu? Bun? Jawabannya yang A, Yang Pak. apa? Yang 200. 200.000 Pak. untuk beli bahan dan alat-alat usaha. Iya, super sekali ya Bu Rena, terima kasih. Karena Super, pilihan B- Pak. Kita beri salam super, baik, Pak. super sekali. Soalnya pilihan B dan C ini pilihan foya-foya ya. Ini ada keterangan membeli sendal baru untuk hari raya. Terus yang berikutnya lagi membeli baju baru untuk anak-anak. Nah, ini keinginan ya, bukan kebutuhan. Siapa? Iya, benar. Masih semangat ya, Bun. Semangat Pak, semangat banget ini materinya. Makasih, penting Pak. banget, Terima kasih. Nah, Semangat. ini berikutnya yang keempat, dengan mempertimbangkan pendapatannya nanti, bagaimana maka Ibu Yanti dapat membayar kembali pinjamannya. Bentar ya, saya screen share dulu. Nah, ini yang keempat, dengan mempertimbangkan pendapatannya nanti, bagaimanakah Ibu Yanti dapat membayar kembali pinjamannya? A. Pilih tempo waktu pengembalian yang paling lama. B. Pilih sistem pengembalian bulanan. Yang C. Pilih sistem pengembalian harian. Yang mana Bun, kira-kira Bun, dengan mempertimbangkan pendapatannya nanti, bagaimanakah Ibu Yanti dapat membayar kembali pinjamannya? Pilih yang paling lama, atau yang bulanan, atau yang harian? Tempo pengambilan yang paling lama Pak.
Benar ya Bun. Terima kasih untuk Bu Lutfi. Mantap. Itu semua ini jawaban saya, Pak. Soalnya kita lihat Ibu Yanti ini pendapatannya nggak tetap ya Bun. Oh, Jadi nggak mungkin juga kalau pilihan sistem yang bulanan atau harian. Jadi yang paling siap, lama. siap. Lalu yang kelima, pertanyaan kemanakah Ibu Yanti sebaiknya meminjam nih Bun? Yang A, pilih tempat peminjam dengan total pengembalian terkecil. Yang B, pilih tempat meminjam yang paling dekat rumah. Yang C, pilih tempat meminjam yang paling banyak dipilih orang. Yang A, Bu. Yang A, Bu. Super sekali A. jawabannya ya. Terima kasih ya Bunda-Bunda ya. Oke, kita ke bahasa selanjutnya. Ini untuk singkat cerita saya simpulkan intinya saja ya. Menabung secara rutin. Di sini bisa kita lihat, bisakah menabung? Jawabannya terus dan kapan menabung. Saya bacakan saja ya. Jadi ibu-ibu menyimak saja. Yang pertama, Ibu Rina bekerja sebagai tukang sayur keliling. Penghasilannya setiap hari hanya cukup untuk membeli bahan-bahan makanan untuk keluarganya dan memberikan jajan kepada anaknya. Nah, ini jawabannya menabung seminggu sekali setelah keuntungan dibayarkan ya, Bun. baik Pak. Lalu Ibu Olivia bekerja sebagai pengrajin anyaman dan menjual hasilnya pada sebuah toko di pusat kota. Setiap akhir minggu, toko tersebut membayar hasil penjualan anyaman Ibu Olivia. Nah, ini jawabannya menabung sedikit demi sedikit, namun rutin ya Bun, tiap hari. Nah, ini yang seperti pertanyaan di bahasan sebelumnya, Ibu Yanti tidak bekerja. Penghasilan keluarganya bergantung pada suami yang bekerja sebagai nelayan. Jika musim sedang bagus, suaminya bisa membawa pulang uang cukup banyak. Namun jika musim sedang buruk, suaminya tidak bisa bekerja. Ini jawabannya menabung 1 bulan sekali setelah mendapat gaji ya, Bun. Siapa? Baik Siap. Pak. Oke, Mantap, kita Pak. langsung selanjutnya saja. Bahasan selanjutnya yaitu rencana menabung. Di sini pikirkanlah tentang satu hal yang harus dibiayai atau ingin dipenuhi dalam waktu dekat. Buatlah rencana menabung untuk mencapainya. Ini saya kasih intinya saja ya, tujuan, yaitu tujuan untuk menabung akan digunakan untuk apa uang yang dikumpulkan nantinya. Terus target jumlah tabungan itu juga harus dipertimbangkan, yaitu jumlah uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lama menabung, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu jumlah yang harus ditabung per bulan, yaitu jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dibagi dengan jumlah bulan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu berikutnya jumlah yang harus ditabung atau per hari, yaitu jumlah yang diperlukan setiap bulannya dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Biasanya 30 hari. Baik Bun, itu semua ya materi hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Untuk sesi tanya jawabnya atau tanggapannya atau responnya silakan mungkin di antara bunda-bunda yang ingin ditanyakan, Bu Fauzan atau Bu Rena atau Bu Lutfi. Sudah paham, Sudah Bu. paham, Pak. Baik kalau gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak. Baik, terima kasih Bu Rena, Bu Lutfi. Mohon maaf jika ada Sama-sama, salah Pak. saya dalam menjelaskan materinya, mohon dimaklumi. Terima kasih banyak Bu Rena, Bu Lutfi, Bu Fauzan. Saya akhiri Terima dengan kasih, Pak. Bu, Pak. Sangat bermanfaat sekali, Pak, materinya. baik, terima kasih Bu Lutfi, Bu Rena, dan Bu Fauzan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.